Masuk ke contoh yang downstream terkait dengan penjualan dari induk ke anak berkaitan dengan aset tetap yang tidak disebutkan dengan informasi tambahan sebagai berikut. Untuk neraca saldonya sudah tampil di layar dengan neraca saldo yang dihasilkan oleh PTP dan PTS-nya. Untuk informasi tambahannya, PTP melakukan pembelian 75% atas saham PTS pada tanggal 1 Januari 2015 pada nilai bukunya 900 juta dengan nilai wajar kepentingan dan pengendalinya sama dengan nilai buku yaitu 300 juta. Lalu yang keduanya bahwa selama tahun 2015 ada pelaporan laba bersih yang dihasilkan oleh PTS selaku anak seharga 200 juta dan dividen yang dibagikan senilai 50 juta. Lalu informasi yang ketiga itu ada perolehan tanah yang dibeli oleh PTP selaku induk dari luar seharga 120 juta lalu dijual lagi kepada anak dengan harga 150 juta. Berarti di sini si PTP atau induk memperoleh tanah dengan kosnya 120 dijual dengan harga 150, maka ada keuntungan senilai 30 juta. Lalu di yang terakhir bahwa di tahun 2015 akhir PTS masih memiliki tanah yang dibeli dari PTP tadi. Sehingga si PTP harus dulu mengakui unless gain karena PTS belum menjual kepada pihak luar. Masuk ke prosedur yang pertama di tahun 2015, di mana tahun tersebut kita harus mengakui adanya transaksi pembelian net aset atau ekuitas dari si anak sehingga jurnalnya di debit investasi, kreditnya kas. Lalu tahun 2015 akhir ada penyesuaian atas perolehan pengakuan yang harus diakui oleh si induk dari transaksi yang terjadi di anak. Yang pertama mengakui adanya laba dikalikan dengan persentase kepemilikan sama, yang dividen pun juga dikalikan dengan persentase kepemilikan. Dan yang terakhir karena di sini si PTP menjual kepada PTS dan PTS belum menjual kembali kepada pihak luar, maka di akhir tahun 2016 perlu adanya pengakuan atas unrealized gain senilai 30 juta. Untuk jurnalnya di debitnya bagian laba, di kreditnya investasi pada anak. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, di sini ilustrasi bahwa PTP menjual kepada PTS dengan adanya perolehan unrealized gain senilai 30 juta. Kenapa masih unrealized? Karena PTS belum menjual kepada pihak luar. Dari perhitungan ini kita bisa membuat tabel perhitungan jurnal eliminasinya dengan memasukkan jumlah saldo awal saham biasa si PTS-nya 800 juta dan saldo labanya 400 juta dari neraca saldo si PTS-nya. Karena di sini kepemilikan si induk hanya 75%, maka sisanya 25 diakui oleh si NCI. Sehingga untuk ekuitasnya yang kita jumlahkan 1,2 M ini dialokasikan ke CI dan NCI. Begitupun ketika si anak memperoleh laba, labanya dialokasikan juga. Dan ketika si induk si anak membagikan dividen pun dialokasikan ke CI dan NCI. Karena di tahun tersebut ada penjualan tanah kepada anak dan belum dijual kepada pihak luar, maka si keuntungan senilai 30 juta ini diaku dulu sebagai unrealized gain, di mana mengurangi si saldo akhir dari labanya tersebut. Sehingga jumlahnya itu menjadi 982.500.000. Kalau kita ingin menghitung bagian laba atau income from subsidiary-nya berapa, kita bisa melihat dari laba bersih anaknya 150 juta karena di sini ada keuntungan yang belum terrealisasi di tahun 2015, maka si laba tersebut dikurang dulu dengan keuntungan yang belum terrealisasi, jumlahnya 120 juta. Sehingga jurnal eliminasinya menjadi sebagai berikut. Nah, untuk yang keuntungannya harusnya 30 ya, belum saya input. Lalu ya setelah dari jurnal eliminasi kita bisa membuat kertas kerja konsolidasi sebagaimana kita membuat laporan konsolidasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Masuk ke tahun yang kedua yaitu tahun 2016 dengan adanya informasi tambahan bahwa di sini ada perolehan laba yang diperoleh oleh anak senilai 250 juta dan dividen anak 100 juta. Kalau untuk induk tidak perlu dilirik karena untuk mengeliminasi ini laba dan dividen induk itu tidak perlu dieliminasi, hanya laba dan dividen dari anak saja.
Dan ada informasi juga bahwa sampai akhir tahun 2016 si tanah masih dimiliki oleh si induk, sehingga belum adanya pengakuan early land gain. Di tahun 2016 kita harus mengakui pengakuan harus menyesuaikan atas pengakuan laba dari anak dengan mengalihkan kepemilikan si induk dan mengakui adanya pengakuan dari dividen dari anak dengan tetap mengalihkan dengan kepemilikan. Untuk yang tahun 2016 kita tidak perlu melakukan penyesuaian atas unrealized gain meskipun si tanahnya masih dimiliki oleh si anak, karena untuk unrealized gain itu diakui disesuaikan jika terjadi pada tahun tersebut. Karena si penjualan tanah tadi ini terjadi tahun 2015, maka tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan penyesuaian atas unrealized gain. Selanjutnya untuk eliminasinya sama untuk yang eliminasi tahun 2016 karena masih berhubungan dengan tahun sebelumnya, maka untuk saldo awal yang tahun 2016 ini menggunakan saldo akhir di tahun 2015. Yang ini ya. Lalu di tahun 2016 ada perolehan laba bersih senilai 250, sehingga untuk labanya dialokasikan ke CI dan NCI, dividen pun sama dialokasikan ke CI dan NCI, sehingga diperolehlah saldo akhir sebagai berikut. Untuk karena si tanah ini masih dimiliki oleh si anak, maka si unrealized gain tadi tetap dulu untuk fixed asset ini harus tetap diakui dulu di perhitungan jurnal eliminasi, nilainya negatif 30 juta karena belum terrealisasi, sehingga untuk saldo akhir investasinya itu menjadi 195 juta. Tapi untuk menghitung laba dari anaknya, karena di sini laba bersihnya itu hanya 187.500 dan keuntungan ini bukan disebabkan oleh transaksi penjualan tahun 2016, maka kita tidak perlu mengurangkan dengan keuntungan yang belum terrealisasi, karena yang 30 juta ini berasal dari keuntungan yang dihasilkan tahun 2015, sehingga untuk income from-nya tetap senilai laba bersih saja, kecuali jika si induk melaksanakan penjualan tanah kembali dengan jumlah yang berbeda, baru dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi. Sehingga di sini untuk jurnal eliminasinya sebagai berikut ya, ngambil dari tabel perhitungan eliminasi ini. Nah, di sini tahun 2016 karena si tanah masih dimiliki, maka tadi harus dieliminasi kembali karena masih diakui di tahun tersebut. Sehingga di debitnya ada investasi pada anak dan di kreditnya ada tanah, jumlahnya 30 juta. Nah, untuk eliminasi ini masuk ke pengakuan unrealized gain di tahun selanjutnya jika si tanah tersebut masih dimiliki oleh parent ataupun subsidiary, seperti yang di tabel perbedaan antara upstream dan downstream yang di awal tadi. Dari eliminasi tersebut, maka kita bisa membuat jurnal laporan konsolidasi sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya, jika di tahun 2016 si tanah tersebut dijual kepada pihak luar, berarti ilustrasinya di sini menjadi PTP menjual kepada PTS, sehingga diperolehlah unrealized gain-nya 30 juta, dan ketika PTS menjual kepada pihak luar, maka si unrealized gain ini diakui menjadi unrealized gain, nilainya 30 juta. Nah, untuk informasi tambahannya di sini bahwa PTS menjual tanah kepada yang diperoleh menjual dengan harga jualnya 170 juta. Berarti di sini si harga cost-nya ketika PTS menjual kepada pihak luar, berarti cost-nya itu 150 juta dan harga penjualannya 170 juta, sehingga ada keuntungan dari penjualan tanah 20 juta. Nah, untuk keuntungan yang diperoleh oleh PTS ini tidak perlu dulu dieliminasi di tahun tersebut. Untuk PTS ini laba bersihnya sama seperti 270 juta. Sama seperti tadi.
Nah, untuk yang laba bersih si PTS, ini kan kalau sepertinya si tanah tersebut tidak dijual, berarti kan nilai laba bersihnya 250 ya, kalau yang tadi mah. Tapi kalau di sini asumsinya tahun 2016 itu si tanah tersebut dijual kepada pihak keluar, maka ada pengakuan laba yang terrealisasi, di mana si PTS ini memperoleh penambahan laba senilai 20 juta. Dari mana? Dari 170 juta atas harga jual tanah, dengan cost-nya itu 150 juta, sehingga ada perolehan laba keuntungan penjualan tanahnya 20 juta, sehingga jumlah laba bersihnya menjadi 270 juta. Nah, untuk penyesuaiannya, yang pertama mengeliminasi keuntungan penjualan yang telah terrealisasi. Jurnalnya investasi dikreditkan bagian laba dengan harga nilai skinnya 30 juta tadi ya, berubah menjadi nilai skin. Untuk eliminasinya sama seperti yang diperoleh. Untuk eliminasi ini dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini untuk eliminasinya. Nah, karena di sini tabel perhitungan jurnal eliminasi yang tahun 2015 ini sebagai berikut. Lalu jika asumsinya ini si aset tersebut dijual di tahun 2016, maka untuk saldo akhirnya ini berubah. Untuk labanya kan tadi berubahnya bertambah menjadi 270 juta, dialokasikan tetap, dividen pun sama dialokasikan, sehingga jurnal eliminasinya untuk investasi yang tadi mengakui laba yang telah terrealisasi dulu. Lalu untuk eliminasinya di debitnya ada saham biasa 800, ininya saldo labanya 550, bagian labanya 202 500, dan bagian laba NCI-nya 67.500, dengan dividen 100 juta dan investasi pada anaknya 1,140 M, sehingga selisihnya masuk ke NCI senilai 380 juta.